Pasti dari kecil kita diajarin minum 8 gelas sehari kan? Eits, tapi ternyata nggak semudah itu loh. Pernah dengar nasihat ini? Wajib minum 8 gelas air putih sehari kalau mau sehat. Hampir semua orang tahu, bahkan diajarkan sejak kecil. Tapi tahukah Anda, kalau aturan ini dipaksakan pada orang yang salah, efeknya bisa berbahaya. Data menunjukkan bahwa 1 dari 5 kasus gangguan ginjal ringan pada lansia disebabkan oleh asupan cairan yang tidak sesuai, baik terlalu sedikit maupun terlalu banyak. Dan yang lebih mengejutkan, dehidrasi ringan saja bisa menurunkan daya ingat dan konsentrasi hingga 20%. Jadi ini bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal tepat. Hari ini kita akan bongkar, apakah 8 gelas itu mitos atau fakta. Perkenalkan, saya Shinta. Saya adalah dokter umum yang sudah lebih dari 10 tahun membantu masyarakat memahami kebutuhan tubuh mereka. Banyak pasien datang bertanya, "Dok, saya sudah minum 8 gelas, kok masih sering sakit?" Atau sebaliknya, "Dok, saya nggak kuat minum banyak, apa bahaya?" Nah, jawabannya tidak bisa iya atau tidak saja. Kita harus lihat kondisi tubuh masing-masing. Hari ini saya akan ajak teman-teman memahami cara tubuh bekerja, supaya kita bisa minum dengan cerdas, bukan cuma ikut-ikutan. Nah, mari kita pahami dulu di ilmu sainsnya ya. Tubuh manusia itu sekitar 60-70% terdiri dari air. Air itu ibarat oli pada mesin. Dia melumasi sendi, mengatur suhu tubuh, mengangkut nutrisi dan membuang racun lewat urin dan keringat. Tubuh punya sistem pengatur yang sangat canggih. Saat kita kekurangan air, otak akan mengirim sinyal haus. Sebaliknya, kalau kelebihan, ginjal akan bekerja keras membuang sisanya. Tapi masalahnya, aturan 8 gelas sehari itu sebenarnya berasal dari rekomendasi lama, yang artinya total cairan, bukan cuma air putih murni. Itu termasuk air dari buah, sayur, sup, teh, dan kopi. Jadi kalau kita makan banyak sayur dan buah, kebutuhan air minumnya otomatis berkurang. Dan yang paling penting, tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua orang. Seringkali saya temui kesalahan fatal yang dilakukan banyak orang, terutama lansia. Apa saja itu? Kesalahan pertama, memaksakan diri minum meski tidak haus. Bahaya ilmiah, minum berlebihan menyebabkan overhidrasi atau keracunan air. Ini menurunkan kadar garam atau natrium dalam darah, membuat sel tubuh membengkak, termasuk sel otak. Gejalanya bisa mual, pusing, bahkan kejang. Data studi menunjukkan bahwa minum lebih dari 1 liter dalam waktu 1 jam bisa membebani ginjal dan meningkatkan risiko hiponatremia atau kadar natrium rendah hingga 3 kali lipat. Kisah, Bapak Darmo 70 tahun rajin minum 10 gelas sehari. Tiba-tiba sering pusing dan kaki bengkak. Ternyata kelebihan cairan. Setelah dikurangi jadi 6-7 gelas, kondisi langsung membaik. Kesalahan kedua, mengira semua cairan sama, termasuk minuman manis dan soda. Bahaya ilmiah, minuman manis mengandung gula tinggi yang memicu diabetes dan obesitas. Soda bisa mengikis lapisan lambung dan tulang. Air putih tetap yang terbaik karena 0 kalori dan langsung diserap tubuh. Data membuktikan bahwa orang yang mengganti minuman manis dengan air putih, risiko diabetes tipe 2 berkurang hingga 25%. Kisah, Ibu Aminah sering lupa minum karena tidak merasa haus. Akibatnya urin jadi pekat dan pernah terserang batu ginjal. Sekarang beliau atur jadwal minum sedikit-sedikit tapi sering. Nah, solusinya bagaimana? Kita tidak perlu pusing menghitung gelas. Cukup ikuti panduan ilmiah dan sinyal tubuh ini. Poin pertama, hitung kebutuhan berdasarkan berat badan dan kondisi. Manfaat ilmiah, setiap kilogram berat badan membutuhkan 30-35 mili air per hari. Jadi kalau berat 60 kg, butuh sekitar 1.800-2.100 mili, atau sekitar 7-9 gelas. Tapi kalau cuaca panas atau banyak aktivitas, tambah lagi. Data, cara ini terbukti akurat 90% dalam memenuhi kebutuhan hidrasi optimal, tanpa membebani organ. Rencana aksi, dewasa muda plus minus 2-2,5 liter per hari, dewasa lansia plus minus 1,5-2 liter per hari agar tidak memberatkan ginjal. Tambah 500 mili setiap kali berolahraga atau cuaca panas. Poin kedua, manfaatkan cairan dari makanan. Manfaat ilmiah, buah seperti semangka, melon, jeruk, dan sayur mengandung air hingga 90%. Ini membantu memenuhi kebutuhan tanpa harus minum banyak. Rencana aksi, makan buah potong setiap hari, makan sayur berkuah. Jadi air minumnya tidak perlu dipaksakan sampai 8 gelas kalau asupan dari makanan sudah banyak. Poin ketiga, cara praktis mengetahui tubuh cukup air. Manfaat ilmiah, warna urin adalah indikator terbaik. Rencana aksi, yang baik,
warna kuning jernih atau pucat banget. Cukup air. Yang perlu diperhatikan, warna kuning pekat atau kecoklatan, kurang air, segera minum. Yang salah, urin bening-bening banget, kelebihan air, kurangi sedikit. Poin keempat, cara minum yang benar. Sedikit-sedikit tapi sering, setiap 1-2 jam sekali, bukan langsung banyak sekaligus. Minum air hangat lebih baik untuk pencernaan, terutama pada lansia. Hindari minum terlalu banyak tepat sebelum tidur, agar tidak sering bangun pipis yang mengganggu kualitas tidur. Baiklah teman-teman, intinya kesehatan itu soal keseimbangan, bukan soal paksaan. Air putih itu penting, sangat penting. Tapi yang paling penting adalah mendengarkan tubuh kita sendiri. Minumlah secukupnya, sesuai kebutuhan, dan nikmati hidup yang sehat dengan cara yang santai. Ingat, tubuh kita itu pintar, kita hanya perlu belajar memahaminya. Semoga kita semua selalu sehat, bugar, dan terhindar dari penyakit. Bagaimana teman-teman? Jadi lebih jelas kan sekarang? Tidak perlu stres menghitung gelas lagi ya. Kalau video ini bermanfaat dan membuka wawasan, tolong tekan tombol like ya, supaya informasi ini sampai ke lebih banyak orang. Tulis di komentar, biasanya sehari minum berapa gelas, atau ada pengalaman menarik soal minum. Jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan tips kesehatan faktual lainnya dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.